Bully adalah pembunuh nomor 1. Mengapa? Karena bisa melemahkan mental, hati, dan pola pikir seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman angka kecil, aku Zahra. Selamat datang di channel ini. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting yang masih banyak terjadi di kalangan kita. Mungkin teman-teman udah nggak asing lagi sama kata bullying. Ternyata, bullying bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan bisa mempengaruhi siapa saja. Jika kamu pernah merasakan atau menyaksikan bullying, atau bahkan kamu terlibat di dalamnya, video ini buat kamu. Sebelum kalian tonton video ini lebih lanjut, jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi selanjutnya. Mari kita simak bersama. Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di Mahur Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan teman sekolah. Apa sih dampak psikologis dan emosional dari bullying? Teman-teman, ada dampak yang terjadi jika seseorang mengalami bullying dalam waktu jangka pendek. Salah satunya adalah gangguan kecemasan. Menurut Always tahun 1993, dalam bukunya Bullying at School yang berjudul What We Know and What We Can Do, korban bullying sering mengalami kecemasan berat yang ditunjukkan dengan rasa takut dan ketidaknyamanan saat berhadapan dengan pelaku. Mungkin gejala ini pernah terjadi dengan orang terdekat kita atau bahkan kita sendiri pernah mengalaminya. Bagaimana rasanya dibayang-bayangi dengan rasa takut, cemas, yang pastinya itu semua tidak nyaman. Jika kondisi kecemasan ini tidak teratasi, maka yang akan terjadi adalah stres psikologis. Menurut Hawker dan Bolton tahun 2000, Research on Peer Victimization and Psychosocial yang berjudul Child Psychosocial Review menunjukkan hubungan antara bullying dengan tingkat stres yang tinggi yang dapat memicu perilaku menarik diri dari lingkungan sosial. Perilaku menarik diri dari lingkungan juga dikenal sebagai isolasi sosial atau penarikan diri. Penarikan diri adalah perilaku di mana seseorang menghindari interaksi sosial dan membatasi diri dari lingkungan sekitar. Selanjutnya, gangguan tidur menurut Rigby 2003. Consequences of Bullying in School yang berjudul The Canadian Journal of Psychiatry menyoroti bahwa korban sering mengalami insomnia atau mimpi buruk akibat tekanan emosional. Gangguan tidur adalah kondisi di mana individu mengalami kesulitan dalam memulai dan mempertahankan tidur yang berpengaruh pada kualitas hidup dan kesehatan mental. Mungkin gangguan kecemasan jangka pendek sering kita lihat di sekeliling kita, baik yang kita sadari atau tidak kita sadari. Ternyata dampak bully berpengaruh besar dalam psikologis dan emosional seseorang. Atau mungkin hal itu sedang terjadi pada diri kita sendiri. Tapi tidak berhenti di situ. Jika bully terjadi terus-menerus, maka akan ada dampak yang jauh lebih besar. Salah satunya adalah depresi. Berdasarkan penelitian longitudinal oleh Arsenal tahun 2010 yang berjudul Bullying Victimization in Youth and Mental Health Problem, korban bullying memiliki resiko lebih tinggi mengalami depresi bahkan hingga dewasa. Depresi adalah gangguan mental yang ditandai dengan putus asa, rasa sedih, dan kehilangan minat dalam aktivitas. Depresi juga mengalami gangguan mood yang berkepanjangan, yang mempengaruhi aspek kognitif, emosi, dan perilaku individu. Selanjutnya, gangguan identitas diri. Menurut Erikson, tahun 1968 dalam bukunya yang berjudul Identity, Youth, and Crisis, bullying selama masa remaja dapat mempengaruhi perkembangan identitas diri yang sehat dan menyebabkan perasaan rendah diri yang berkelanjutan. Gangguan identitas kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan dalam membentuk dan mempertahankan identitas diri yang mempengaruhi aspek psikologis sosial dan emosinya. Selanjutnya, peningkatan resiko bunuh diri. Menurut Colmack tahun 2007, dalam penelitiannya yang berjudul Bullying, Depression, and Suicidality in Adolescents menunjukkan adanya korelasi kuat antara pengalaman bully dengan perilaku bunuh diri, terutama jika dukungan sosial tidak tersedia. Teman-teman, ini dampak terburuk jika seseorang mengalami bully. Rasa percaya diri, rasa aman sudah tidak didapatkan, maka yang terjadi adalah keputusasaan. Saya teringat dalam kutipan surat Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengolok-olok kaum yang lain, karena bisa jadi kaum yang diperolok-olok lebih baik daripada kaum yang mengolok-olok.
Bully adalah pembunuh nomor 1. Mengapa? Karena bisa melemahkan mental, hati, dan pola pikir seseorang. Teman-teman, memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya. Merendahkan dan menistakan manusia berarti kalian menistakan dan merendahkan penciptanya. Teman-teman langkah kecil, ada yang pernah jadi korban bully? Atau kalian punya kisah menarik tentang bully? Atau mungkin kalian punya topik menarik yang perlu kita bahas? Silahkan komentar di bawah ini. Semoga langkah kecil hari ini membawa dampak besar. Sampai jumpa lagi langkah kecil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.